Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo warga 5. Hari ini kita masih di proyek P5 ya. Nah, hari ini masuk ke dalam hari ke-9 di mana kegiatannya adalah kita ada presentasi. Presentasinya adalah presentasi proyek atau presentasi aksi. Dari kemarin kan anak-anak sudah bikin proyeknya tuh kurang lebih 3 harian. Nah, sekarang mereka mempresentasikan hasil pekerjaan mereka. Nah, setelah itu mereka akan melakukan gelar karya berupa mereka akan ada stand-stand dari masing-masing kelas dengan menampilkan proyek mereka seperti dari mulai karya ilmiah, poster, dan produk yang dihasilkan. Nah, nanti masing-masing kelas itu akan sambil muter menilai kelas-kelas yang lainnya. Begitu juga dengan Bapak Ibu Guru, mereka akan berkeliling untuk menilai stand dari masing-masing kelas. Ikutin terus karena kita masih ada lanjut besok hari terakhir. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita presentasi itu nyampe jam 10. Dari jam 10 kita persiapan buat stand yang pameran di bawah. Itu nanti dari setiap kelas harus ada 3 perwakilan dari setiap kelompoknya. Maksudnya kayak tim kelompok karya ilmiah, kelompok produk atau kelompok poster, itu harus ada 3 perwakilan untuk ke setiap kelas untuk ke stand kelas yang lain untuk menilai hasilnya. Jadi kalau misalnya terus tadi aku udah nentuin di kelas ini untuk kelompok karya ilmiah itu aku yang bakal keliling. Dari posternya itu Aska, dari produk ini aku belum nentuin siapa yang bakal bertugas buat ke stand lain untuk menilai produk dari kelas lain. Ada yang bersedia gak buat menilai untuk hasil kelas lain? Yaudah, Tania berarti yang bakal ke stand kelas lain itu ada aku, Tania sama Aska buat menilai hasil dari kelas lain. Selamat pagi semuanya. Ya, hari ini kita mulai hari yang keberapa ya? Hari terakhir, betul. Hari dimana kita akan memberikan hasil karya kita dalam bentuk apa? Presentasi P5. Jadi karya kita disampaikan lewat presentasi. Oke, sebelum presentasi dimulai kita ice breaking dulu ya. Ya, kita mulai dengan tepuk prok ngek dor. Bisa ya? Yuk. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk tangan dulu. Bagaimana dengan tepuk 3, 2, 1? Tepuk 3, 2, 1. Prok, 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 ngek, ngek, ngek. Lanjut. Prok, prok, ngek, ngek, dor, dor. Prok, ngek. Nah gitu ya. Tepuk 3, 2, 1. Dor, dor, dor. Prok, prok, ngek, ngek, dor, dor. Prok, ngek, dor. Tepuk 3, 2, 1. 2, 2, 1. Ngek, ngek, ngek. Dor, dor, dor. Prok, ngek, 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 dor, dor. Prok, ngek, dor. Prok, prok, ngek, ngek, dor, dor. Prok, prok, ngek, ngek, dor, dor. Prok, ngek, dor. Hebat. Ya, sekarang silakan kelompok yang siap untuk maju. Ibu akan menilai presentasi kalian. Selamat pagi semuanya. Oke, pada hari ini kelompok kami karya ilmiah kedua akan mempresentasikan karya ilmiah kami yang berjudul Peluang Remaja pada Lingkungan Sekitar. Nah, hari ini anggota kami yaitu dimulai dari Naila Karina Aurelia sebagai pembaca materi, Vanessa Rikusaira sebagai pembaca materi, Ratu Bilkis Aziz sebagai pembaca materi, Semua sebagai pembaca materi, Ahmad Hidayat sebagai pembaca materi, dan saya sebagai moderator. Dan pada hari ini kami akan memulai presentasi kami. Jadi dimulai oleh Ratu. Oke, nah jadi sampah itu produk dari sisa kegiatan sehari-hari. Ada yang bersifat padat ataupun semi padat. Nah, sampah itu juga terbagi jadi 2, ada yang mudah diuraikan sama yang tidak mudah diuraikan. Terus juga
Plastik yang kita pakai itu di sini ada jenis polipropilin atau yang disebut biasanya PP. Nah, jenis plastik ini tuh diproduksinya karena mudah untuk diproduksi, terus juga tidak ada zat kimia di dalam kandungannya gitu. Terus juga jenis propilin itu kaku, tahan terhadap suhu panas, jadi aman gitu buat makanan sama minuman. Terus juga penggunaan plastik itu ada dua dampak, yaitu dampak positif sama dampak negatif. Dampak positifnya itu bisa digunakan untuk banyak sampah yang menumpuk. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang membuat bahan dasar dari plastik. Pertama-tama kita jelaskan dari pakaian atribut dulu ya. Di sini terdapat rok, rompi, terus serta ada mahkota juga. Untuk bahan-bahannya sih cukup simpel ya. Kita ngambilnya dari barang-barang bekas seperti karung nih, bekas dari karung bekas, terus plastik bekas bungkusan dari pasar, kertas minyak habis bekas-bekas lah buat yang sisaan-sisaan dari nasi uduk atau yang lain-lain tuh banyak. Terus sama kertas krep. Kalau kertas krep ini kita beli buat tambahan model biar lebih cakep sih. Kalau mahkota kita buatnya dari kertas tuh. Kertas pokoknya dihias sedemikian rupa biar lebih bagus lagi. Terus untuk cara pembuatannya sih lumayan cukup simpel. Pertama kita mengukur modelnya terlebih dahulu, terus kita baru potong-potong ya seperti bagian lengannya, terus bagian daun-daunnya, bunga-bunganya tuh kita potong-potong lah, terus kita ikat-ikat biar jadi begini. Terus untuk ini kita menemukan model ini, referensi kita tuh dari Google yang membuat bekas dari sampah. Ini dari zaman dulu yang saat ada kemiskinan banyak ya, mereka menggunakan karung sebagai pakaian mereka karena tidak mempunyai banyak uang untuk membeli baju baru dari kain. Maknanya sih cukup dalam ya. Ini bagian sini nih, putar belakang. Ini kelihatan jelek itu maknanya, maksudnya itu kayak kelihatan dari rakyat yang dulu yang nggak bisa beli apa-apa. Maaf ya, mungkin agak kurang. Terus depannya nih, putar. Ini depannya nih kayak bangsawan tuh yang bisa beli kain. Jadi itu maknanya dalam, banyak inilah sejarahnya dalam ini. Terus untuk hiasan-hiasannya ya dari bangsawan sih. Tapi untuk lain-lainnya seperti ini kita ngambil dari zaman modern. Dari pita, dari Korea, hanbok, seperti pita-pita hanbok gitu. Nah, terus selain ini untuk mahkota kita melihat dari kearifan lokal sih. Ini menandakan bulu-bulu burung yang cakep sih, kayak burung cendrawasih, tapi emang warnanya nggak mirip karena kita keterbatasan waktu. Jadi kita cuman buat warna putih gitu. Terus ini merak ditambahin agak merak dikit biar lebih cakep lagi. Terus untuk modelnya namanya Luna Larastati dari kelas 11. Terus setelah pakaian kita juga membuat tong sampah. Nih, tong sampah bekas terbuat dari plastik bekas juga. Ini bunganya mirip seperti model tadi. Untuk pembuatan ini kita membutuhkan galon bekas, kemudian plastik-plastik bekas yang ada aja pokoknya. Terus habis itu cara pembuatan pertamanya siapkan galon. Terus ini galonnya dipotong-potong ya panjang-panjang seperti membentuk pilar, kemudian dianyam kembali sama plastik-plastik agar terlihat rapi seperti ini nih. Tuh. Terus kemudian untuk hiasannya sih ya cukup simpel sih, bisa kalian tambahin apa aja. Kalau kita kan nambahin bunga nih, karena ya kelihatan cukup simpel daripada yang lain. Terus udah tempel-tempel jadi. Ini bisa langsung dipakai buat tempat buang sampah. Nih contohnya. Ini sampah-sampah plastik bekasan kita. Sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sini ada contoh poster dari kelas 10-8 dengan tema bahaya sampah bagi lautan. Jadi di sini ada tulisan Let's Save Our Sea, itu artinya mari selamatkan lautan. Kenapa kita menyelamatkan lautan? Ini karena di lautan ini sekarang banyak sampah-sampah. Sampah-sampah ini berbahaya bagi lautan. Kenapa? Gara-gara sampah ini dapat pertama mencemari lautan, kedua merusak ekosistem, ketiga dapat membahayakan biota-biota laut yang ada di lautan. Dan juga kenapa kita wajib menjaga lautan? Dikarenakan lautan adalah sumber kehidupan manusia dan itu adalah
di mana kita bisa menikmati ikan-ikan alam-alam yang ada di lautan. Apabila kita merusak ekosistem kelautan itu akan merusak manusia juga dan semua yang ada di bumi ini. Poster ini buat dengan bantuan aplikasi Adobe Photoshop dan Firefly Adobe. Terus ini kita menggunakan A3 di print. Bingkainya menggunakan bunga-bunga yang terbuat dari plastik dan styrofoam. Dan tujuannya di sini adalah untuk menjaga stabilitas ekosistem laut dan untuk menjaga ekosistem kestabilan laut dan menjaga ikan-ikan dan ekosistem plankton dan semua makhluk yang ada di laut. Anggota kelompok kami ada saya Obri Artasari, Saya Taufik ada Aisyah juga, dan ada Bondan. yang terakhir ada Reva Aulia. Ya, Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Terima kasih. Tahukah kalian kalau di Indonesia ada jenis sampah baru yang sangat menumpuk, walaupun baru tapi sudah sangat menumpuk di laut. Inilah dia sampah galon sekali pakai. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya, Muhammad Tabil Rahman. Saya Mutia Samaidina. Saya Audrina Hilary Saragi. Akan mengajak kalian untuk berpindah dari galon sekali pakai menjadi galon isi ulang. Jadi ini adalah poster kami, yaitu proyek di mana kami akan mengajak kalian semua untuk berganti dari galon sekali pakai menjadi galon isi ulang. Pertama, seperti yang kalian lihat, kami mengambil tema galon sekali pakai lebih praktis merusak lingkungan. Mengapa kami mengambil tema ini? Karena galon sekali pakai itu memang lebih praktis dan higienis, namun sangat mudah sekali untuk merusak lingkungan. Kenapa ini bisa terjadi? Tentu saja karena di Indonesia air keran di Indonesia itu masih belum bisa diminum, tidak seperti negara-negara yang mungkin sudah maju. Kali ini bisa terjadi tentu saja karena di Indonesia air kerannya belum bisa diminum, tidak seperti negara-negara maju yang dimana itu di sana jarang sekali adanya memakai galon. Dan dengan adanya galon sekali pakai ini, orang Indonesia menganggap kalau ini lebih higienis dan tentu saja lebih praktis. Padahal mereka tidak tahu kalau ini sangat merusak lingkungan. Dan di sini selain ada tujuan tema, kami juga memberikan sedikit pengertian dari apa itu galon sekali pakai. Dengan sini tulisannya galon sekali pakai adalah sampah plastik jenis PET yang hanya bisa dipakai sekali saja. Karena kalau bisa dipakai lebih dari sekali saja, mungkin saja bisa beracun atau mungkin ada berbagai hal lainnya. Nah, terus di sini kami juga mengajak kalian untuk mendaur ulang. Di sini kalian lihat. Terus kami mengajak kalian untuk beralih juga ada. Kami mengajak kalian untuk membaca jurnal. Di sini juga ada. Di sini kami menggambarkan bagaimana galon sepeda itu merusak lingkungan. Silakan dimulai presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berkat rahmatnya kita bisa berkumpul di sini. Bertujuan untuk mempresentasikan poster yang telah kami buat bertemakan EcoBrick. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Melok Tepiani. Saya Ahmad Askar Abi. Di sini kami akan menjelaskan warna-warna yang terdapat dalam poster tersebut dan akan dijelaskan oleh Zaskia dan Najwa. Mengapa kami memilih warna biru dan hijau? Karena warna hijau memiliki arti pertumbuhan, kesuburan, dan kesehatan, di mana kita membutuhkan 3 macam itu dalam kehidupan kita. Sedangkan berwarna biru memiliki arti tanggung jawab, di mana kita harus bertanggung jawab. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala setelah memberikan kita nikmat sehat agar kita bisa di sini untuk mempresentasikan makalah kami mengenai menjadi Dengan judul ini agak sedikit tidak sinkron karena di dalamnya kalian hanya menjelaskan apa itu EcoBrick. Tapi peluang usahanya yang seperti apa ini peluang usahanya? Mohon dijelaskan Bapak Ezra. menjawab pertanyaan Unanipa mengenai tentang bagian peluang usahanya ya, yang kami tidak cantumkan dalam PPT ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan atau menampilkan hasil poster yang telah kami buat. Oke, di sini kami membuat 2 contoh poster. Yang pertama ada poster manual dan ada poster digital. Poster manual lebih identik dengan gambar, warna dan ajakan. Sedangkan poster yang digital lebih berisi tentang pengertian, penyebab, ciri, contoh, dampak, pengelolaan, dan peran masyarakat. Poster yang pertama, sesuai dengan tema yang telah kami buat, mengapa kami mengambil tema bumi dengan tumpukan sampah? Dikarenakan bumi adalah salah satu tempat yang paling banyak sampahnya. Dengan berbagai macam sampah terdapat di bumi. Terus sesuai dengan ini, Low Density Polyethylene. Kenalkan, nama saya Dimas Syafri dari kelompok 4. Jadi saya pada kesulitan yang saya hadapi ketika membuat produk tersebut apa sih? Terus selanjutnya ada yang mau bertanya lagi? Berapa lama sebuah produk? Masing-masing produk. Ya, terima kasih sudah bertanya. Jawabannya akan disebut. Tentang tempat tisu dibuat seperti kolak. Nah, itu untuk mengganti tisunya bagaimana? Jadi nanti ininya dibuka. Ini bisa dibuka. Iya, bisa dibuka. Bisa dikeluarin. Nah, ya. Lalu bisa dimasukin lagi.